Ayah, akhirnya ketemu juga. Ayah? Tunggu. Kamu punya anak? Sang Adipati punya anak. Bukannya tadi kalian semua bilang, dia itu Kasim? Aku bukan ayahmu. Ayo, habiskan. Tuan, tambah lagi. Tunggu sebentar. Dia benar-benar cantik langka. Hei, kenapa aku belum pernah melihatnya? Dia pesant baru. Tuan, kalau Tuan suka. Dia milik Tuan. Oh, Ajia, dia mau melahirkan. Dan pendarahannya parah. Cepat, Serait dia que Belacan. Jangan biarkan dia mati di sini. cepat. Aku akan carikan yang lain. Ayo, ayo, dorong, dorong. Kepal Anya sudah kelihatan. Ayo, cepat. Sudah kelihatan. Ini dia. Ibu dan anaknya selamat. Kamu sungguh diberkati. Kau harus pergi dari tempat ini. Adipati ke-8 telah mengalahkan musuh. Jasanya tak tertandingi. Beliau dianugerahi tanah dan emas. 10.000 keping emas. Beliau bebas dari penghormatan di istana. Beliau boleh masuk dengan bersenjata dan bersepatu. Demikian titahnya. Hamba berterima kasih pada Yang Mulia. di usia yang masih muda, dia sudah mencapai puncak. Dialah pilar kerajaan kita. Tapi dia sudah lebih dari 30 dan masih belum menikah. Tidak ada tanda-tanda punya ahli waris. Katanya, bertahun-tahun lalu, dia terluka dalam pertempuran dan menjadi cacat, tidak jantan, katanya. Itu sebabnya dia belum menikah. Benarkah itu? Itu ayah. Aku dengar, dia itu Kasim, terlahir tak sempurna. Masa sih? Dia terlihat kuat dan perkasa. Mungkinkah dia hanya tampak gagah di luar? Yang Mulia, akhir-akhir ini banyak beredar desas-desus tentang kakak saya. Biar saya jelaskan, semuanya bohong. Tolong, jangan percaya satu pun. Ya, tentu saja, kami tidak akan percaya. Tapi, seperti yang semua tahu, garis keturunan kakak saya, sedikit penerusnya. Kalau ada di antara kalian yang kenal, wanita baik, yang kaya, dan subur, tolong. Omong kosong. APA? Aku lagi bantu. Aku peduli dengan masa depanmu, Engerti? Oh, apa kamu benar-benar impotent? Benar begitu? Ayah, akhirnya ketemu juga. Ayah, Tunggu. Kamu punya anak? sang adipati punya anak. Bukannya tadi kalian semua bilang, dia itu Kasim? Aku bukan ayahmu. Kamu anak siapa? Pulang sana, nak. Mia tidak salah. Ibu bilang kamu ayahku. Hei, potret ini memang agak mirip kamu. Biarlah aku milikmu, sebagaimana kau milikku, seperti bulan dan giok yang bersinar lembut. Itu puisimu sendiri. Ethan, kamu lisikya, tanpa sepeda kata, kau sudah punya anak? Banyak yang tahu puisiku. Apa semuanya anakku? Aku cuma mau bantu. Niat baik malah begini jadinya. Ibumu mencuri potretku, lalu menyuruhmu menipuku. Kalau tidak pergi, aku panggil penjaga. Mengecewakan sekali. Ternyata, cuma tipu-tipu kecil lagi. Aku bukan pembohong. Kalau tidak percaya, lihat. Apa ini? Ibu bilang ini tanda pengenal.
Kenang-kenangan? Anak ini kayaknya tulus banget, nggak kayak bohong. NAK. Pura-pura keturunan bangsawan. Itu kejahatan yang hukumannya mati. Camille, berani nggak aku periksa? Berani. Mau apa kau? Kau punya anak. Jangan sok suji sekarang. Kau kepilih kau. Dilahirkan untuk melayani. Kan? Sepertinya akhirnya aku dapatkan kau. Jangan mendekat. Satu langkah lagi. Aku mati di sini juga. Sudah 6 tahun. Aku tetap mau. Tuan Alaric. Aku permisi dulu. Dia kabur lagi. Jangan marah, Tuan. Calo Adayang mati di sini. Aku nggak bisa jelaskan. Sudah 6 tahun. Dia nggak pernah mau ku sentuh. Sekarang dia diturunkan. Jadi pelacur camp. Bukannya dia di sini untuk melayani? Apa? Masih menganggap dirinya seorang nona? Tenang saja, Tuan. Accueillant Guru Saint-Tuan. Tuan pasti puas. Oh, kau punya cara? Mia. Mia, kenapa kau di sini? Bu, aku lihat ayah. APA. Camille. Kamu lihat ayahmu? Tapi dia nggak kenal aku, bahkan bilang mau panggil penjaga. Mungkin dia nggak tahu siapa kamu. Begitu dia tahu, kamu akan jadi anak paling bahagia di dunia. Tapi ayah anak-anak lain pada tahu siapa anaknya. Kemarin si tukang bully sebelah ngegangguin aku lagi. Bilang aku anak jalanan yang nggak punya orang tua. APA, Mia, kamu baik-baik aja? Ini semua salahku. Semua gara-gara aku. Mia, sekarang cuma papamu yang jadi keluargamu. Kalau kamu bisa tinggal sama dia, nggak akan ada yang nakalin kamu lagi. Baik, Bu. Aku akan cari papa lagi. Aku akan minta tolong papa buat nyelamatin ibu. Jenggan, jangan kasih tahu papamu. Aku dikurung karena kejahatan di rumah bordil. Gimana aku bisa hadapin dia sekarang? Mia, jangan beritahu dia apa-apa. Harapanku satu, sayang, adalah kamu tumbuh dengan selamat. Aku nggak mau papamu ketarik masuk ke masalah ini. Tapi papa sekarang benar-benar kuat. Semua orang tunduk kalau dia lewat. Dia lebih hebat dari keluarga Whitmore. Dia bisa lindungin kita berdua. Papamu Delukuma, prajurit rendahan. Walaupun dia udah dapat jasa militer beberapa tahun ini, dia cuma perwira kecil. Nggak bisa ngalahin Guild Whitmore, kecuali dia keturunan bangsawan. Papa sekarang bangsawan tinggi. Haruskah aku kasih tahu ibu? Ethan, walaupun kamu benci aku. Mia itu nggak bersalah. Ayahku dulu menampungmu. Dan kamu balas dengan kematiannya. Kalau keluargamu nggak kaya, aku nggak akan pernah nikah sama dia. Sekarang dia udah mati. C'est le Guild Whitmore. Bisa aku perintah. Apa kamu mau mempertaruhkan Nyawa Kekazi Berargamu. seperti ayahmu? Wajah yang tampan, Jenggan, dengan masa depan yang cerah. Liana. Lihat, aku habisin 3 hari buat bikin seni permen ini. gini caranya kamu bujuk anak kecil? Kapan kamu mau dewasa? Bodoh banget. Liana.
Liana Whitmore. Aku benci kamu. Dasar bodoh. Kapan kamu akan dewasa? Liana Whitmore. Aku benci kamu. Setelah bertahun-tahun, kenapa aku masih memimpikannya? Ayah, ibu, ada apa kalian kesini? Kudengar kamu punya anak. Tunjukkan pada kami, cepat, kami sudah tidak sabar ingin melihatnya. Kakakku menyangkalnya dan mengusirnya pergi. APA? Ya dia sudah pergi? Tidakkah kamu tahu, garis keturunan Kerayan kita, bergantung pada ahli-warismu? Dan lihatlah dirimu. Hampir 30 tahun. Masih belum menikah atau punya anak. Dan sekarang ada anak yang datang. Tapi kamu mengusirnya. Kamu. Jika kamu masih tidak mau menikah, aku akan pilihkan seseorang untukmu. Aku punya tugas militer. Aku harus pergi. Jangan pergi. Mau kemana kamu? Kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Bagaimana jika dia adalah satu-satunya anaknya? Aduh. Dia mengusirnya keluar, bukan salahku. Oh iya, anak itu juga bilang, dia meninggalkan sebuah tenda. Cepat, biar aku lihat. Setengah liontin giok? Ethan punya setengahnya yang lain. Mungkinkah? Cocok. Anggur hari ini. Terlalu keras bagiku. Aku pusing. Aku juga sudah cukup. Aku sudah kebanyakan minum. Terima kasih semuanya. Dia anak yang sangat manis. Juga sangat menyedihkan. Kita harus bantu jika bisa. Aku harus cari ayah. Selamatkan ibu. Dengan begitu keluarga kita bisa berkumpul lagi. Mia. Lagi cookie bayu? Nenek Mai, kamu di sini. Ayo duduk, minum air. Mia memang. Anak yang baik. Anak yang manis sekali. Kamu masih tumbuh. Hidup cuma makan bubur encer. Gimana bisa gitu? Aku bikin roti jagung lebih. Kubawakan buat kamu. Semoga kamu suka. Roti jagung. Mia suka banget roti jagung. Makasih Nenek Mai. Makanan kayak gini berharga banget. Mana mungkin cuman lebih? Nenek cuman bilang gitu. Biar aku nggak nolak. Makasih ya Nenek Mai. Oh iya Nek. Aku nemu ayahku. Dan dia pejabat besar. Dia pasti akan nyelamatin ibu. Wah, bagus sekali. Nenek berharap seluruh keluargamu bisa segera berkumpul lagi. Cari aku di mana-mana. Kalian siapa? Mau apa? Dasar nenek tua, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Nenek Mai. Dasar bocah nakal. Nggak heran kami nggak nemu kamu. Jadi ini persembunyianmu. Kalian lagi ngapain? Jangan nakut-nakutin mereka. Aku. Lihat saja. Mia. Nenek datang karena aku khawatir kamu kesulitan. Lapar nggak? Aku bawain kamu kue manis. Nggak lapar? Ya, simpan aja buat nanti. Kalau kamu mau apa-apa, bilang aja ke aku. Ya? Nenek datang kali ini, nggak cuma buat bawain makanan. Aku juga mau nanya sesuatu. Kamu tahu di mana surat ibumu? Itu? Surat ibu? Yang ini?
Biarlah aku menjadi milikmu, sebagaimana kau milikku. Seperti bulan dan giok yang bersinar lembut. Bersinar lembut, puisi yang norak banget. Ini dari mana? Bukan yang ini. Mia, Apa ibumu ninggalin? ces yeux as-tu bu à 10 en bunien à taux 10 impans? Pikir baik-baik. Enggak. Kamu tahu nggak surat itu? Menant-tu quand Nazib Gilt Kita, Calo Bucan Camus? Siapa lagi yang dia percayai? Cepat katakan. Ibu bilang itu milik kami. Aku tidak akan memberikannya padamu. Jadi kamu pilih jalan yang sulit? Meski musuh kita menderita kerugian, kita harus tetap waspada. Terutama, Kabar baik. ayah, ibu, kami sedang membahas urusan perang. Salam. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pergilah. Danggaya, keluarga kita punya satu. Punya apa? Kelo Aga Kita. Punya ahli waris. Apa? Benar, gadis kecil itu benar-benar anakmu. Lihat. Lihat, Ethan. Sudah kubilang, aku tidak berbohong padamu. Cocok sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Jelas, itu potongan yang sama. Kita harus cepat, kita harus menemukan anak itu. Tidak ada ahli waris Caldwell yang boleh dibiarkan di luar sana. Betul. Benar. Dan ibu si anak. Dia akan menjadi Duchess kita. Kehormatan tertinggi. Para penjaga, siapkan kuda. Tunggu aku. Cepat, ikuti. Harry. Bu, aku benar-benar tidak bisa menemukannya. Aku tidak percaya. Mia, Katakan pada nenek di mana suratnya. Jadi anak baik dan katakan padaku, dan nenek akan bawa kamu pulang. Kita akan makan enak-enak. Dan tinggal di rumah besar. Oke? Nek, aku benar-benar tidak tahu. ayo, jangan ganggu anak itu. Dia cuma anak kecil yang malang. Lagi pula, ayahnya pejabat tinggi. Diam mulutmu, bukan urusanmu. Nenek tua bangka, kamu mau mati? Kalau ayahnya kaya, kenapa dia di tempat kumuh ini? Jangan pukul nenek Mai, kesehatannya sudah buruk. Kalau begitu, serahkan suratnya. Aku akan melepasmu. Nathan, Mia, jangan khawatirkan aku. Jangan biarkan para penindas ini menang. Cepat, pergi. Nenek Mai! Nenek tua bangka, berani sekali kau ya? Beneran? Masih mikirin orang lain? Jangan berani-berani sentuh nenek Mai. Kalian semua cuma sekumpulan penindas. Aku sampah. Nathan, kau baik-baik saja? Dasar anak kecil, aku sumpah akan kubunuh kau. Dasar anak sialan, persis seperti ibumu yang malang. Tak tahu malu. Jangan hina ibuku. Dengarkan baik-baik. Ibumu sudah bukan anggota Serikat Whitmore lagi. Ziatak Berak tinggal di sini. Sama sekali tak berhak. Dasar anak kecil. Kalau kau tidak jujur cerita, kau akan menyesal. Serat, aku dapat. Tunggu aku, Ethan. Gimana? Bicara, mana anaknya? Berdasarkan yang kami dengar, gadis kecil itu seharusnya tinggal di sekitar sini. Di sana. Cepat. Aku dapat. Berikan suratnya sekarang.
Lari bawa suratnya. Jangan sampai jatuh ke tangan kotor mereka. Kau jangan kemana-mana. Cari ayahmu. Nenek tua bangka, kau yang minta sendiri. Sudah tak ada tempat lari lagi. Lepaskan aku. Nenek Mai, Mau lari ya? Lari, terus lari. Mia, Ebio. Giamatti. Kalian monster tak berperasaan. Kami hanya membiarkannya hidup untuk mencari suratnya. Sekarang, tak ada alasan lagi untuk menyimpannya. Maksudmu? Kita sedang di tempat sepi. Kenapa tidak kita bakar saja? Hingga tak bersisa? Berhenti. Nathan, Mia, ayah benar ayah. Apa aku sedang bermimpi? ini ayah. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Mia bukan pembohong, Mama juga bukan pembohong. Ayah tahu. Mulai sekarang, ayah akan selalu melindungimu. Panggil dokter, cari dokter. Berdiri di situ. Kau pikir bisa memukulku, lalu pergi begitu saja? Serahkan surat itu. Itu punya Mama. Aku tidak bisa biarkan mereka mengambilnya. Jangan khawatir. Selama ayah di sini, tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Kau pikir kau yang berhak memutuskan? Siapa kau sebenarnya? Kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Keluarga kami keluarga terhormat. Kami tidak akan mudah ditindas. Nathan, Aku tidak peduli siapa kalian. Sentuh anakku. Aku akan buat kalian menyesal. Masih berdiri di sana? Pergi sana. Jean Gampergy, Berani sekali kalian berbuat seperti ini? Pukulai mereka. Bagaimana keadaan kukuku? Ya, ampun. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Yang mulia. Luka-luka di tubuhnya sudah tidak parah lagi. Naaman, kondisi tubuhnya sangat lemah. Kekurangan gizi jangka panjang telah menyebabkan kelemahan yang parah. Dia perlu perawatan berkelanjutan untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Terima kasih, dokter. oh sayangku, Anakku yang malang, betapa banyak penderitaan yang kau alami selama bertahun-tahun di luar sana. Bagaimana mungkin ibumu membiarkan ini terjadi? Aku baik-baik saja kok. Omong-omong, bagaimana kabar Nenek Mai? Jangan khawatir. Aku sudah mengatur seseorang untuk merawatnya. Kamu terluka parah begini, masih memikirkan orang lain. Kamu memang terlalu baik hati. Liana Whitmore, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga melampiaskannya pada anakku. Kamu tidak lain adalah wanita yang kejam dan berbisa. Mia, jangan khawatir. Ayah tidak akan memperlakukanmu seperti ibumu. Tapi ibu selalu baik padaku. Dia baik padamu? Lalu kenapa kamu sampai babak belas begini? Kenapa teriak-teriak keras sekali? Nanti dia ketakutan. Mia, ingat ini. Mulai hari ini, kamu tidak punya ibu lagi. Hanya punya ayah. Mia, kamu mengerti? Sepertinya ayah tidak suka ibu. Sekarang harus bagaimana ya? Gimana caranya minta dia selamatkan ibu? Sudah, jangan nakut-nakuti anak. Betul. Baru saja dapat dia kembali. Sekarang mau dia ingkari ibunya? Ayah makam apa itu? Ayo. Mia,
Ada yang kamu mau, atau mau makan apa? Bilang saja sama kakek. Terima kasih, Kek. Tapi Mia tidak perlu apa-apa. Makan bubur sedikit setiap hari sudah sangat cukup untukku. Uang yang tersisa bisa digunakan untuk membantu ibu. Ini. Ibu macam apa? Yang seperti itu? Mia, mulai sekarang, ayah akan memberimu yang terbaik. Panjaga, Bawakan makanan ternak. Dan Bajubaru, Kalotidak Kulia. Sebelum matahari terbenam, kalian akan kehilangan kepala. Siap, Tuan. Mia, ayah dapatkan ini untukmu. Kamu suka? Aku suka sekali. Terima kasih, Ayah. Ibu benar. Ayah memang yang paling menyayangi Mia. Tapi apa sekarang? Waktu yang tepat untuk minta dia pergi selamatkan ibu. Tapi Mama melarangku menyebutkannya. Kita harus pelan-pelan. Yang mulia, makan malam sudah siap. Baik. Silakan pergi. Ay Greco. Ayah ajak kamu makan. Mia, ini paha ayam yang besar. Ini untukmu. Ambil punyaku juga. Makan daging yang banyak. Ini, Mia, tambah lagi. Enak tidak? Ayah, aku sudah kenyang banget. Kalian mau memberi makan Mia sampai jadi babi? Ya, kalau sudah tidak bisa makan lagi, ya sudah. Ngomong-ngomong, mulai hari ini, setiap detail kehidupan Mia akan diurus dengan baik. Tentu saja, dia pantas dapat yang terbaik. Ini. Permen gulali ini terbuat dari Malt Sega, Mia, Koba. Terima kasih, Nenek. Mama suka permen gulali. Kalau aku bawa ini untuknya, dia pasti senang sekali. Boleh aku bawa ini pulang? Dibawa pulang, kalau suka, makan saja sebanyak-banyaknya. Iya, tidak akan habis kamu makan. Aku mau Mama juga mencobanya. Ini makanan favoritnya. Apa ini? Kamu anggap aku anak kecil? Kapan kamu akan dewasa? Mia, mulai sekarang, Camus Yang Putuscan. terutama tentang ibumu, tak perlu bilang padaku. Aku ada urusan di camp, permisi. Dasar anak nakal, sama sekali tidak sopan. Ya, kalau begitu, aku juga mau pergi dulu. Kamu. Persis seperti kakakmu. Apa Mia bikin ayah kesal? Kamu terlalu manis untuk itu. Dia cuma lagi bad mood. Abaikan saja dia. Mia, mau bava. Semua camilan ini pulang untuk dicoba ibumu. Aku akan suruh pembantu menyiapkannya untukmu. Besok pagi, kamu bisa bawa semuanya untuknya. Oke? Terima kasih, kakek. Siapa saja, datang. Antar Mia kembali untuk istirahat. Ya, Tuan. Dia rindu ibunya. Wajar saja. Tapi setelah bertahun-tahun, Ethan masih belum bisa move on. Jujur saja, ini semua salahmu. Kalau kamu tidak mengirimnya pergi dengan alasan palsu, kedua anak itu tidak akan berakhir seperti ini. Jelas-jelas itu Liana Whitmore. Dia cuma mengejar kekuasaan. Karakternya bermasalah. Kenapa kamu menyalahkan aku? Kalau kamu menggunakan satu kebohongan untuk menguji kebohongan lain, hasilnya akan selalu kebohongan. Tapi, untuk Liana Whitmore, bisa membesarkan anak yang manis seperti Mia, dia pasti tidak seburuk itu. Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura? Pasti ada yang lebih dari cerita ini. Ethan, lagi lihat apa? Udah, deh, seriusan dong.
Dia mengikuti Mia, dia mau cari ibunya? Katanya jangan bahas dia. Tapi dalam hati, dia yang paling peduli. Lari cepat amat sih, tungguin aku. Siapa berani nabrak aku? Oh, kalian tahu. Kalian juga di sini? Kenapa Mia ada di sana? Mungkinkah ibunya ada di dekat sini? Ibu Lucy? Ini milet yang dulu aku pinjam. Aku datang untuk mengembalikannya. Mia, dari mana kamu dapatkan ini? Aku cuma meminjamkan sedikit saja. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Aku sudah menemukan ayahku. Ini dari rumah ayah. Ibu bilang, kita harus mengembalikan apa yang kita pinjam. Begitu ya? Aku sangat senang untukmu. Kamu memang anak yang sangat perhatian. Selamat tinggal, Ibu Lucy. Ibu Jenny, ini telur yang dulu aku pinjam. Aku sudah menemukan ayahku. Terima kasih, Mia. Kamu anak yang baik. Selamat tinggal, Ibu Jenny. Nenek Mai, Mia, kondisi nenek masih belum pulih. Biar aku saja yang melakukannya. kamu sudah besar sekarang. Terima kasih Nenek Mai untuk roti jagung yang nenek berikan. Ini ada permen dan balsam. Semoga nenek suka. Aku suka. Terima kasih. Terima kasih, Mia. Orang seperti apa yang bisa membesarkan anak yang perhatian seperti Mia? Ethan, mungkin kamu salah menilai ibunya. Ethan, aku sedang bicara padamu. Lalu apa yang dibuktikan oleh itu? Tapi itu... Mereka mau apa lagi? Bukankah dia anak haram itu? Apa yang kamu peluk itu? Serahkan, biar aku lihat. Bocah-bocah nakal ini berani mengganggu Mia kesayanganku? Tunggu sebentar. Aku sudah menemukan ayahku. Dan dia adalah seorang pejabat tinggi. Makanan enak ini darinya. Ah, kamu tidak akan melaporkannya agar kami dipenjara? Ya, kami pernah mengganggumu. Bahkan mencuri darimu hari ini. Jangan khawatir, Mia tidak akan bilang apa-apa. Barang-barang ini memang untuk kalian. Jangan mencuri lagi atau mengganggu orang lain. Ibuku bilang, meski kita miskin, kalau kita tidak mencuri atau merampok, kita tetap bisa jadi orang yang berguna bagi negara. Kami tahu kami salah, terima kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sungguh baik hati dan luhur budi. Mia memang baik hati dan bijaksana. Ibunya mendidiknya dengan sangat baik. Hey, Ethan, apa kamu yakin tidak salah paham tentang ibunya? Mungkinkah aku yang salah? Mia pergi lagi. Ha, Kamu masih mau pergi? Pergi sendiri kalau mau. Lagi pula, Mia itu sempurna. Zetuyu. Ayo pergi. hei kalian, aku. Ah, yang bener aja. Ethan, mungkin jangan ikuti dia. Kekanak-kanakan banget. Seberapa buruk si ibunya? Kenapa di tempat seperti ini? Rumah bordil? Kenapa Mia di sini? Mungkinkah ibunya di sini? Nenek Grace. Astaga, Mia, kenapa kamu kesini? Ya ampun, kamu terluka? Aku baik-baik saja. Nenek Grace, tolong jangan beritahu ibuku. Atau dia akan khawatir. Baiklah, aku tidak akan bilang. Ngomong-ngomong Nenek Grace, bisakah nenek berikan ini padanya? Ini dari keluarga ayahku. Ibu paling suka ini. Tentu, Mia, kamu sudah ketemu ayahmu? Sudah Nenek Grace, tolong beritahu ibuku seluruh keluarganya memperlakukanku dengan sangat baik. Dan aku menyimpan suratnya dengan aman untuknya. Kamu hebat, dia pasti sangat bangga dan senang. Nenek Grace bilang padanya untuk menunggu. Ayah sekarang punya kuasa. Nanti aku pasti akan minta dia menyelamatkan ibu. Hei, jangan gegabah. Kenapa kamu di sini? Ayah. Tidak.
Jangan beritahu ayahmu. Aku membawa seni permen untuk nenek. Dia teman ibu. Dulu dia sering merawat Mia. Oh, benarkah? Begitu ya? Oh, begitu rupanya. Mia, kamu anak yang baik sekali. Lihat, sudah kubilang. Teman dari rumah bordil? Hei, apa salahnya rumah bordil? Itu lembaga resmi. Apa masalahnya? Berani-beraninya kamu membantah? Kamu seorang adipati, terlihat di tempat seperti itu, tempat yang penuh gosip. Apa yang akan terjadi pada reputasimu? Kalau begitu, sampaikan ini pada Liana. Sebagai seorang ibu, dia bahkan tidak bisa merawat anaknya sendiri. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Selamat tinggal, Nenek Grace. Terima kasih, Nenek Grace. Kalau dia ingin melihat anaknya, suruh dia datang sendiri padaku. Kamu cuma ingin bertemu dengannya. Akui saja, ini bukan tentang Mia. Hey, Ethan, Tangguaku. Teman dari tempat itu yang kamu sebut ibu yang baik? Mungkin ada hal lain di balik ini. Tapi mereka benar. Itu lembaga resmi. Tampa Makam apa itu? Kamu tidak tahu? Ayah, ibu, dan Grace itu orang baik. Kamu menyebut mereka orang baik? Mulai sekarang, jangan pergi tanpa izinku. Kamu ngapain? Jangan nakuti anak itu. Ayah, apa ayah tidak ingin bertemu ibu? Apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Ayah bilang jangan menyebut-nyebut ibu di depan ayah. Lalu kenapa kamu masih bertanya padaku? Aku cuma ingin tahu kenapa anak lain bisa punya kedua orang tua. Tapi aku tidak. Meskipun ibumu adalah satu-satunya wanita yang pernah kucintai. Diamant Kianatiku. Ini permen favorit Ethan. Izinkan aku menjadi milikmu, seperti kau milikku. Bagai bulan dan giok yang bersinar lembut. Ethan, ini satu-satunya cara untuk melindungimu. Liana. Lihat, aku buatkanmu permen. Aku adalah Lady Whitmore. Jangan sekali-kali memikirkannya. Kita takkan pernah bisa bersama. Liana. Aku sudah bertunangan. Jangan mendekatiku. Tunanganku akan marah kalau dia melihat ini. Liana Whitmore. Aku benci kamu. Ethan, kau seharusnya membenciku. Aku tidak menyalahkanmu. Sungguh tidak. Izinkan aku menjadi milikmu, seperti kau milikku. Bagai bulan dan giok yang bersinar lembut. Kalau saja kau tidak mengkhianatiku, Mia pasti tumbuh dengan bahagia bersama kedua orang tuanya. Liana. Aku takkan pernah memaafkanmu. Ata apa yong tela kolakikan. Ayah, aku bikin kue almond renyah untuk ayah. Kau yang bikin ini sendiri? Kenapa rasanya sangat familiar? Enak kan, ibu yang ngajarin aku bikin ini. Ayah, kenapa berhenti makan? Dia yang menyuruhmu ke sini? Sampaikan ini padanya. Kue-kue takkan bisa merebut hatiku. Aku takkan pernah memaafkannya. Tidak, bukan begitu. Aku yang bikin ini untuk ayah. Anakku. Seharusnya tidak merendahkan diri, hanya untuk menyenangkan orang.
Bagaimana mungkin ibumu membesarkanmu seperti ini? Dia tidak montage ibu. Jangan bicara seperti itu tentang dia, atau aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak mau kau jadi ayahku. Beraninya kau bicara seperti itu. Ribut-ribut apa ini? Sayangku, kau adalah buah hati kami. Kalau kakek nenekmu dengar ini, mereka akan memukuli pantat ayahmu. Ya ayah yang jahat. Dia mengganggu ibu seperti yang lain. Aku mau cari ibu. Baiklah. Kalau kau tidak mau tinggal di sini, katakan di mana ibumu. Aku akan mengantarmu ke sana. Dia di rumah bordil. Apa katamu? Mia, kamu bilang apa? Ulangi lagi padaku. Ibuku difitnah. Dia orang baik. Ibumu, bukankah dia menikah dengan seorang bangsawan? Dia tidak merawatnya? Mia lahir di rumah bordil. Ibu bekerja sangat keras hanya untuk mengeluarkan Mia dari sana. Aku besar dari sedekah orang. Jadi maksudmu, sebelum ibumu melahirkanmu, dia dikurung di sana? Ya, aku tidak terlalu tahu semua detailnya. Aku hanya tahu ibu selalu hidup susah. Selalu dijahili setiap hari. Kalian siapa? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Halo, si cantik. Mundur, kalian semua. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Kalian sedang apa? Tolong aku, tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Dia mengundang kami ke kamarnya larut malam. Bisa jadi apa lagi? Tuninggianmu, sungguh cantik. Tidak, bukan begitu. Bukan. Pelacur kotor, aku pukul kau sampai mati. Bukan seperti itu. Biar aku jelaskan. Bukan seperti itu. Astaga, apa yang terjadi di sini? Pelacur itu, Liana Whitmore. Kutangkap dia menggoda pria, Jamara, dan mencoba membunuhku. Liana Whitmore ternyata membunuh Lord Victor Simon. Kemudian, aku tahu. Simon adalah seorang kriminal. Ibu tiriku setuju untuk membantu. Jika dia bisa membuatku diusir untuk selamanya, jadi aku akan kehilangan guild selamanya. Aku tidak mau Mia terjebak di sini. Jadi aku minta Nenek Grace untuk menyelundupkannya keluar untukku. Dan surat itu menentukan. Knights of Guild. Hei, Nathan, cepat. Ibu yang ini? Cepat. Selama mereka tidak bisa menemukannya, mereka tidak akan pernah tenang. Mia dan aku akan tetap aman. Mia bukan pembohong. Lihat sendiri. Apa ini? Kata ibu ini tanda mata. Mia tidak boleh hidup. Surrender aku. Dia harus tumbuh, kuat dan bangga seperti ayah. Meskipun ibu di penjara, dia tetap orang baik. Dan aku bukan anak nakal. Ayah mulai sekarang berhenti menyalahkannya. Oke? Soal apa yang sebenarnya terjadi, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Mia. Istirahat dulu, ya? Ayo pergi. Yah, kamu akan menyelamatkan ibu? Ibumu tidak akan pernah menjadi tahanan. Ayo pergi. Apa ini? Ini semua pesan yang kusuruh orang kumpulkan. Liana dituduh melakukan pembunuhan. Korbannya adalah Victor Simon. Apa? Pembunuhan? Apa aku benar-benar lebih buruk dari seorang cabul mabuk, seorang playboy tak berguna? Kamu jadi emosi. Pengadilan bilang, setelah diinterogasi, dia tidak pernah membela diri dan memilih masuk penjara begitu saja. Itu terlalu aneh. Apa dia sedang bersembunyi dari bahaya?
Atau dari seseorang? Mungkinkah dia bersembunyi dariku? Kereza, mungkin saja. Duduk, kita bicara. Dia menyerah padamu, dan memilih Saemond. Tapi akhirnya malah masuk penjara. Bagaimana dia bisa menghadapimu lagi? Tapi yang anehnya, kalau dia benar-benar membunuh, karena ketahuan selingkuh, dia sama sekali tidak perlu menyerah padamu. Lajapila, penampilanmu tidak jelek. Dia tidak punya alasan untuk selingkuh. Cukup dengan leluconnya. Aku serius. Oh iya, tidak lama kemudian, dia dilempar ke penjara, tapi tiba-tiba dipindah ke rumah bordil. Tapi itu tempat untuk tahanan dengan tuduhan yang berbeda. Sedangkan Saemond, mereka klaim dia sekarat. Tapi beberapa hari kemudian, seseorang melihatnya, jalan-jalan di kota, seperti tak terjadi apa-apa. Ada yang tidak beres di sini. Kenapa keluarganya belum? Bersuara? Jangan disebut-sebut lagi. Sejak Tuan Whitmore meninggal, ibu tirinya mengambil alih. Dia ingin Liana lenyap. Kasihan Liana, sendirian, tak ada yang bisa diandalkan. Mereka mengusirnya, tanpa alasan. Sampaikan perintahku. Aku membuka kembali kasus ini. Ya ampun, ini buruk. Liana Whitmore itu. Dia akan segera dibebaskan. Apa? Ibu, kau baik-baik saja? Sudah bertahun-tahun, bagaimana mungkin? Que Montrion. Menemukan kasusnya dipalsukan. Tuan Samu, Tela dit en cas plagie. Dia pasti akan bebas. Selama periode ini, kita harus sangat berhati-hati, agar tak ada lagi yang salah. Ya, Setelah sekian lama, dia masih mendapat pengadilan ulang, pasti ada orang berkuasa yang mendukungnya. Wanita sialan itu, pasti dia menggoda seseorang. Kalau tahu akan seperti ini, seharusnya aku memastikan. Diamatif Jutin Lalu. Kita temak, kita benar-benar tamat. Ibu, Vegetaja Keluar. Dengan surat itu, Sari Cat Whitmore, mereka akan berhenti pada kita. Waktu hampir habis. Kali ini, kita tak boleh berbelas kasihan. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat siapapun keluar dari rumah bordil hidup-hidup. Semoga kau tak pernah kembali. Grace, terima kasih telah menjagaku selama bertahun-tahun ini. Mia, ibu akhirnya keluar. Mulai sekarang, ibu bisa selalu di sisimu. Ethan, Tubuh yang dibagi ribuan orang. Dan bibir yang dicicipi semua. Jadi itu hidup yang kau pilih. Ternita, dia masih membensiku. Silakan, nikmati hidangannya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa keluar kali ini. Tanda, ton gagné ses 40. Lalu menghilang. Surat pemutusan hubungan. Kamu ingin aku memutus semua hubungan dengan Mia? Seorang wanita dari rumah bordil. Apa kamu benar-benar merasa pantas menjadi ibu Mia? Kamu bukan lagi. Wanita Keluarga Whitmore. Bukankah keberadaanmu membawa aib bagi kami? Dia benar. Aku sudah tidak punya apa-apa sekarang. Linford tidak akan membiarkanku pergi. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka lepas. Bersamaku akan membahayakan Mia. Dia tampaknya baik-baik saja sekarang. Dengan Mia di sisinya, aku bisa tenang. Apa la Jiyang Kamutungu? Tentu saja. Kalau kamu mau. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tidakkah kamu takut tidak akan bertemu Mia lagi? Mia tinggal bersamamu adalah pilihan terbaik. Aku percaya. Kamu akan menjaganya dengan aman.
Apakah percaya benar-benar membantu? Aku juga dulu percaya padamu. Sampai kamu mengkhianatiku. Nek que Kereta Samon. Sampai saat itu pun, aku masih percaya padamu. Tapi Tolong Katakan Padaku. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Maafkan aku. Aku hanya ingin melindungimu. Aku hanya ingin kamu hidup. Alasan yang mulia sekali. Sekarang kamu bahkan bisa dengan mudah melepaskan anakmu sendiri. Qui lui a? Aku tahu kamu membensiku. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Tolong jaga Mia. Mia, kamu mau makan apa? Ibu, ada apa? Aku baik-baik saja, Mia. Oh ya. Ingat surat itu, yang kuminta kamu jaga baik-baik? Masih kamu simpan? Masih, Bu. Aku selalu menjaganya dengan baik. Anak baik. Ibu tidak akan bisa menemanimu lagi. Kamu harus nurut sama ayahmu. Ya. Apa ayah yang menyuruh ibu pergi? Aku akan tanya dia. Ibu. Selama bertahun-tahun serikat ini telah menjadi kuat. Berkat dukungan kalian semua. Hari ini, mewakili ayahku, aku ingin bersulang untuk kalian semua. Sebagai ketua serikat, bukankah seharusnya aku yang bersulang pertama? Kamu kan dari rumah Bordio. Perani Berninya kau mewakili ayah, dan bersulang untuk para paman di sini, kau cuma mempermalukan keluarga. Kalau ada yang harus bersulang, itu aku, pewaris sah Whitmore. Aku yang harus angkat gelas. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kamu kan dari rumah Bordio. Hei, memanggil semua paman ke sini. Siapa tahu kamu punya niat jahat? Ha! Va, berani sekali kamu. Kamu benar-benar kompak dengan perempuan jalang ini. Siang bolong, kenapa pintunya dikunci? Dasar perempuan murahan, menggoda pamannya sendiri? Aduh, kenapa kalian semua di sini? Kami cuma sedang makan, bukan apa-apa. Betul. Ayah, para paman tidak bermaksud apa-apa. Tapi bagaimana dengan perempuan itu? Dia pernah dipenjara karena terlalu genit. Sekarang dia berani mengelola serikat? Kamu sudah gila. Nathan, Ebio. Yang kau inginkan cuma kendali atas serikat Whitmore. Lihatlah perempuan gila ini, semuanya. dia benar-benar tidak masuk akal. Kalau kita serahkan gilda ini padanya, lebih baik tutup saja kita. Betul, kalau kabar ini tersebar, pemimpin kita bekerja di rumah Bordio. Siapa yang masih percaya pada kita untuk berbisnis dengan kita lagi? Kalian setuju kan? Aku dapat na bertahan lalu. Kembaliku. Membuktikan semuanya. Lagi pula. Kau tahu lebih dari siapapun, kan? Maksudmu apa? Aku tidak tahu. Jangan fitnah kami, kau tidak punya bukti. Kakap. Kami tidak peduli siapa yang memimpin. Yang penting, siapa yang bawa lebih banyak untung. Betul, perang mengintai di perbatasan. Negara-negara lain makin tegang. Barang kita tidak bisa lewat. Kalau kita bisa dapat izin perbatasan, barang kita akan lancar. Pasti kita dapat untung besar. Ebio, aku dekat dengan Tuan Storm. Dia yang urus hal-hal seperti ini. Aku akan minta dia bantu kita. Dapatkan izin perbatasan. Campaign. Singu, Bagus sekali. Kalau tidak ada keberatan, kita putuskan dalam 3 hari.
Tuan Winston. Tuan Winston. Tuan Winston. Ayahku adalah Harold Whitmore. Kau pergi menjejar masa depan. Dan ayahku yang biayai perjalananmu. Tuan Winston. Jangan ungkit jasalama, lepakan saja. Kalau tidak, Tuan kami, tidak akan sebaik ini. Silakan pergi. Paman Charles. Kau adalah saudara angkat ayah. Kau bilang, kami bisa minta tolong padamu. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu tak tahu malu dan lakukan hal yang memalukan. Paman Charles, aku difitnah. Kau mempermalukan keluarga. Paman Charles, kumohon. Ayah. Ini salahku. Aku gagal menjaga warisan ayah. Aku kehilangan Mia. Dan orang yang paling kucintai. Membensiku. Ayah, harus bagaimana aku? Tidak. Tidak, aku tidak boleh menyerah seperti ini. Mia masih membutuhkanku. Tidak. Tidak. Adipati et Tan Caldwell. Pilar sejati kerajaan. Kalau kita menemperang ini. Kerajaan akan damai 10 tahun. Tak ada yang berani menyerang. Pastinya. Katanya dia masih belum menikah. Aku ingin menikah dengannya. Camus. Jadi seorang adipati wanita, mimpi saja. Ethan itu adipati kerajaan? Tidak. Tidak mungkin. Kalau dia benar bangsawan? Kenapa? Dia mulai dari prajurit biasa? Aku tidak akan terjebak oleh jebakan Rose Linford. Pasti tidak. Benar. Adipati ke-8. Dia yang menguasai perbatasan sekarang. Kalau aku bisa membujuknya, maka jalan lintas. Bukan masalah lagi. Sudah diputuskan. Ayo kita cari dia. Ethan. Liana sudah bertanya-tanya tentang kabarmu. Dia jelas butuh bantuanmu. Ces 40 dia d'attend me rencaq? Dia cari adipatinya, bukan kamu. Sebarkan kabar. Malam ini aku akan di Jasmine House. Kamu berencana membantunya? Aku bilang begitu. Aku akan menyaksikan dia jatu. CIH. Omong doang kamu. CIH. Aku mau yang itu. Di sini. Bagaimanapun juga, malam ini harapan terakhirku. Ibu. Nona Mia, lihat tali ini. Apa? Nona Mia. Mia. Mia, ada yang tidak beres. Nona Mia hilang. Ethan. Kenapa kamu masih di sini? Pasti Liana sudah sampai. Kenapa buru-buru? Dia Yang minta tolong padaku. Bukan sebaliknya. Kamu jelas ingin bertemu dia. Jangan pura-pura. Apa maksudmu? Haha, aku bilang kamu benar. Yang mulia. Kabar buruk, Yang mulia. Nona Mia hilang. Apa? Kalau begitu cari dia. Cepat, aku akan beri hadiah kalau ketemu. Cepat. Ya, Yang mulia. Hei, cari adipati? Ya, betul. Dia ada di sana. Terima kasih. Kenapa kalian? Liana. Lama tidak bertemu. Apa yang kalian rencanakan? Tuan Alaric Storm. Wanita yang Tuan inginkan. Sudah kubawa untuk Tuan. Mengenai izin perbatasan itu. Izin perbatasan, katamu, bagi orang sepertiku. Itu hal yang mudah. Terima kasih, Tuan Alaric Storm. Si cantik kecil. Jangan mendekat. Lalu bagaimana kalau kamu sudah keluar dari rumah bordil? Kamu tetap tidak bisa lepas dari cengkeramanku. Hahaha. Menjauh. Aku sudah pergi dari sana. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Tuan Alaric Storm. Saya janji malam ini, dia akan melayani Tuan dengan baik. Oh hahaha. Humph. Apa isinya?
Apa? Sesuatu untuk membangkitkan gairah. Kamu bertingkah suci di rumah bordil. Tapi malam ini, aku ingin melihat dirimu yang sebenarnya. Seberapa jauh Nona Whitmore akan jatuh? Hahaha, kalau kabar ini tersebar, orang-orang akan menyebutnya tidak tahu malu, selalu menggoda pria. Dunia akan memaki namanya. Monster. Si kelompok monster. Kamu yang memulai ini, kamu sendiri yang mengundangnya, selalu merusak rencana kami. Seharusnya kamu bersikap manis. Jangan berani-berani memukul ibuku. Mia, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibu, jangan takut. Aku akan melindungimu, Ibu. Nah, datang tepat kepada kami. Tuan Alaric Storm, surat itu pasti ada pada mereka, asalkan kita dapatkan surat itu. Tuan Winston berjanji. 100.000. Anak ini, kenapa wajahnya terlihat familiar? Terserah. Begitu ya? Ya. Tak disangka, aku bisa bersenang-senang dengan seorang wanita sekaligus mendapat uang. Para pengawal, tangkap mereka untukku. Mia, lari. Aku tidak pergi. Aku ingin melindungi ibu. Aku tidak pergi. Mia. Serahkan suratnya, kecuali kamu mau anakmu menyaksikanku mempermalukanmu. Benar? Kan? Binatang. Kalian semua sekelompok binatang. Oh, aduh. Jangan sentuh aku. Aduh. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Astaga, Anda berdarah. Dazaranak Kuranjar. Masih berlagak tangguh? Buku, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sayang. Dasar ring-ring tak tahu, terima kasih. Kalau begitu hari ini, kalian berdua akan mati. Berhenti di situ. Dazar Bajingan. Veranignako. Mia. Ayah, tolong ibu. Apa? Dia istrinya? Jangan khawatir. Mia, pulang dulu. Ya? Hai. Bawa Mia untuk istirahat. Ya. Tuan Storm, Anda baik-baik saja? Baiklah kalau begitu, kamu lagi, kita masih belum selesaikan masalah waktu itu. Dan sekarang kamu muncul di sini sendiri. Kamu salah pilih orang. Buka matamu dan lihat. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah pejabat tinggi, Tuan Alaric Storm. Para pengawal, tangkap mereka. Tuan Storm, tangkap dia. Diam mulutmu. Kenapa kamu pukul aku? Pakai matamu, bodoh. Dia adalah Pilar Karajan, Adipati ke-8. APA. Adipati Caldwell? Kamu pikir aku bercanda? Hormat saya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Kalau saya tahu, pasti tidak berani. Tolong, Yang Mulia, saya juga tidak menyangka perempuan ini dari... Jaga mulutmu. Pejabat yang hebat sekali kau ini, Ponggawal. L'Empare Mereka ke Ponjaraba Watana. Tidak ada satupun kabar yang boleh keluar dari ruangan ini. Ya. Tolong, empinailah kami, kasihanilah, Yang Mulia. Kamu terluka? Kamu benar-benar seorang adipati? Ya. Aku adalah Adipati ke-8. Jadi, selama ini kamu menyembunyikan identitasmu. Dengan orang-orang seperti mereka, mereka takkan bisa melukaimu. Apa kamu ingin aku terluka? Takkan ada yang bisa melukaimu. Tak ada yang berani menyentuhmu. Kenapa sembunyikan diriku? Kenapa tidak kau katakan saja? Kosangamara. Karena aku menyembunyikan kebenaran, dan kau memilih yang salah? Apako menyesal? Apa kau marah karena malu? Begitukah? Aku membuat pilihan yang salah. Aku membuat pilihan yang salah. Hanya kau yang kuperhatikan. Kalau bukan untuk menjagamu,
Aku takkan pernah meninggalkanmu. Aku takkan difitnah. Dan pasti Mia takkan lahir di rumah bordil. Kau meninggalkanku untuk menjagaku? Apa kau sendiri percaya itu? L'agipula. Beraninya kau menyebut nama Mia? Karena dirimu, dia tak punya masa kecil. Sama sekali tak bahagia. Aku menyesal. Aku menyesal memberimu segalanya. Kau membohongiku. Karena kebohonganmu, Mia dan aku menderita bertahun-tahun. Ethan Caldwell. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Liana Whitmore. Liana, Kambalila. Ethan, Liana. kalian bicara apa tadi? Dia baru saja bilang padaku. Dia meninggalkanku, hanya untuk melindungiku. Kalau aku tidak menyembunyikan identitasku. Dia takkan meninggalkanku. Apa dia hanya Mengejar kekuasaan dan status? Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan kirim orang untuk menyelidiki lebih dalam. Kita akan segera tahu kebenarannya. Sangat segera. Ayah, batas waktu 3 hari, berakhir besok. Tolong jaga aku. Dari atas sana. Biarkan aku menjaga warisanmu. Hujan deras sekali. Dia sudah menemui lebih dari 20 pejabat, dan bahkan belum minum seteguk air pun. Kau sungguh tidak mau membantunya? Dia sekarang tahu siapa aku. Tapi dia takkan datang padaku. Jadi buat apa aku repot-repot membantunya? Ngomong-ngomong, apa kau menemukan sesuatu tentang yang kuminta selidiki? Itu terjadi sudah lama sekali. Tidak mudah untuk menggalinya. Mungkin perlu Caroline. Cepat saja bergerak. Nona, jepit rambutmu sangat cantik. Bolehkah aku menukar mangkuk air madu ini untuknya? Kalau kamu suka, kamu bisa memilikinya saja. Tidak perlu menukar. Tidak. Ibuku bilang aku tidak boleh menerima barang gratis. Kalau kamu tidak mau menerima ini, aku tidak akan menerima itu. Terima kasih, Nona. Tuan, aku dapatkan ini untukmu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kenapa tidak bawa air sendiri? Ngapain repot-repot pakai perantara? Ayo masuk, cepat. Wa, Liana Whitmore. Berpura-pura suci. Dan berbudi, Humph. tapi di balik pintu tertutup, kau menjual tubuhmu sendiri. Kali ini, untuk keluar dari penjara, aku mainkan koneksi, yang menghabiskan 300.000. Aku akan mengambil semuanya kembali. Ayo pergi. Berit Aouyang Mulia Sekaran. Maafkan hamba, Nyonya. Hamba akan meninggalkan ibu kota. Hamba tidak punya pilihan lain. Zeleng menemui Nyonya di izini. Paman Prosper. Silakan duduk. Paman Prosper. Aku sangat berterima kasih. Bahwa paman mau keluar menemui aku. Di saat seperti ini. Tapi aku ingin tahu, tentang yang kusebutkan sebelumnya. Apakah paman sudah memikirkannya? Hamba melayani ayahanda Nyonya. Selama lebih dari 40 tahun. Beliau selalu memperlakukan hamba dengan baik. Tapi ketika Nyonya difitnah dan dilemparkan ke penjara, hamba tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Hamba sungguh malu. Sekarang karena kamu, Liana. Mungkin butuh bantuan hamba. Hamba akan lakukan semua yang hamba bisa. Ini adalah bukti yang telah hamba kumpulkan tentang Rose Linford. Semoga ini bisa membantumu.
Yang mulia, ada surat yang tiba di luar. Catania Mendesak. Tinggalkan saja di sana. Bertemu pria sendirian di larut malam. Lyanna Whitmore. Apa kau benar-benar pikir aku sudah mati? Lyanna. Ethan, kamu lagi ngapain di sini? Aku juga mau tanya kamu. Jadi semuanya benar? Catacombe Padaku. Ini sudah larut malam, dan kamu bersama seorang pria. Kamu ngapain di sini? Kamu keterlaluan. Walaupun kamu sering ada party, kamu tidak bisa mengendalikanku. Siapa bilang aku tidak bisa? Kamu gila. Kamu boleh melayani pria lain, tapi aku tidak boleh menciummu? Ada apa? Khawatir aku tidak akan membayarmu? Ya, betul. Ini. Tidak cukup. Lalu berapa? 1 juta. Apa? 1 juta. Tidak sanggup membayarnya? Kalau begitu, aku pergi. Mau kemana? Mencari seseorang yang benar-benar bisa membayar. Berhenti di situ, coba melangkah. Aku tantang kamu. Kamu tahu bahwa Sécaran a cu Yang mangeant d'Alicampa. Qui n'a pas mainta bon tuant que ton palin. Dan bucan d'Aricu. Karena aku tidak pernah ingin bertemu kamu lagi. Mari kita akhiri ini untuk selamanya. Tinggalkan aku sendiri. mengakhiri ini dan meninggalkanmu sendiri, biar kukatakan padamu, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Berhenti di situ. Lyanna Whitmore. Bukankah kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri? Masih ada mood untuk minum anggur? Hari ini, Lyanna menghadapi Rose Linford dalam pertarungan terakhir. Tapi dia tidak punya Sarah Popham. Kamu benar-benar tidak mau bantu? Tentu saja, aku akan bantu. Nah, gitu dong. Kupikir kamu. Aku memberi Rose Linford. Lima pas. APA, kamu mendukung Rose Linford? Kenapa tidak? Dia sudah selesai denganku, dan toh tidak membutuhkanku lagi. Aku ingin melihat seperti apa rupanya saat dia kehilangan segalanya. Ethan, kamu gila? Aku tidak gila. Dia Yang mankianatiku. Dan dia memperlakukanku seperti ini. Kalau saja dia meminta bantuanku, aku pasti akan membantunya. Tapi tidak, dia bersama seorang pria, berduaan di sebuah kamar. Dia tidak akan pernah berubah. Aku sudah menyelidiki pria itu. Dia pernah melayani ayahnya. Dia melihat, dia tumbuh besar. Mirka hanya berada di kamar itu beberapa saat saja. Aku juga sudah cek pesannya. Dia bekerja untuk Rose. Jelas sekali, Rose Linford mencoba mengadu domba. Tapi dia memang benar-benar sendirian, dengan seorang pria di kamar. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak ada yang bisa memanfaatkannya untuk menjatuhkannya. Ethan, jangan terlalu impulsif. Mungkin, dia punya alasan sendiri. Alasannya? Dia punya mulut. Kenapa dia tidak bisa memberitahuku saja? Dia masih tidak percaya padaku. Baiklah. Kalau dia tega, maka aku akan lebih kejam. Ethan, kamu akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Lord Seaman. Akhirnya Anda datang. Lord Samon. Lord Seaman. Akhirnya Anda datang. Setelah hari ini, masa-masa indahku akan dimulai. APA maksudnya, Akhir-akhir ini sulit untuk bertemu denganmu. Aku hampir mengira Lyanna Whitmore menjatuhkanmu, Rose Linford. Menjendalikan semua orang. Di kantor, Di Tangganya. selama aku pura-pura bodoh, apa yang bisa mereka lakukan? apa yang kamu bicarakan? Aku tidak terlalu paham. Sini, kamu yang jelaskan padanya. Dulu, Rose Linford memaksa Lyanna Whitmore menikahi Victor.
Kalau dia menolak, dia akan menghancurkan kekasihnya. Liana Whitmore sangat bodoh. Dia benar-benar menyetujuinya. Oh, sekarang aku paham. Setelah kehilangan kekasihnya, dia kehilangan kendali. Pada akhirnya, dia menikam Saemon. Tapi sebenarnya, Victor menikam dirinya sendiri. Ayah. Lalu dia menyalahkan semuanya pada perempuan itu, menggunakan koneksinya untuk membuatnya dilempar ke rumah bordil. Perempuan bodoh sekali. Kekasihnya meninggalkannya, dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Kamu tahu, yang paling kusesali sekarang adalah aku tidak pernah menyentuhnya. Wajahnya itu, tubuhnya, cuma membayangkannya saja. Hahaha. Hyungar Liana Whitmore akan diusir dari guild hari ini. Betul. Vegetu Liana Whitmore. Tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Aku akan membawanya kembali. Lalu kita ikat dia, dan lakukan apa saja yang kita mau. Hahaha. Dan setelah kita selesai, kita jual dia ke rumah Bordio. Dia sudah bekerja sebagai pelayan di rumah Bordio. Dia akan bisa beradaptasi. Kita dapat untung, sementara dia menderita. Ayo minum, teman-teman. Hey, Ada APA Colin? Paman-paman, Guild Whitmore adalah warisan ayahku. Selama bertahun-tahun ini, aku berdiri di sampingnya, menangani setiap tugas. Kalian semua sudah melihat hasil kerjaku. Sekarang aku sudah kembali, jika kalian mengizinkanku untuk memimpin. Aku yakin, aku bisa membawa guild kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu memainkan peran penting. Dalam kebangkitan Guild ini. Kamu pantas mendapatkannya. Ayahmu mempercayaimu. Kamu adalah ahli waris yang sah. Ini rasanya adil. Terima kasih semuanya. Tunggu sebentar. Mana ada adilnya? Anakku, Nathan, Adalah ahli waris langsung. Aku masih hidup dan sehat. Mengapa dia yang memimpin? Guild ini, Betul, dia datang dari rumah Bordio. Bukankah itu mempermalukan nama baik keluarga kita? Selain itu, kita punya kesepakatan. Ingat, tantangannya belum selesai. Kamu tidak bisa mengambil alih kepemimpinan. Tantangan? Ya, mereka sudah setuju. Siapapun yang berhasil mendapatkan izin lintas batas dalam waktu 3 hari, dialah yang menang dan jadi pemimpin. Oh, begitu. Kalau kita punya izin lintas batas, kita bisa menjual lebih banyak produk ke lebih banyak negara. Dengan begitu, serikat dagang bisa mendapat untung jauh lebih besar. Aku sudah mengamankan izin untuk Helios dan Falmor. Izinnya akan segera dikeluarkan. Oh, kedua negara itu adalah negara besar dengan permintaan yang sangat tinggi. Itu bisa menggandakan penjualan kita. Ya, itu hal kecil, tidak perlu disebut-sebut. Liana, izin kamu mana? Ya, bagaimana dengan kamu? Aku tidak mendapatkan izinnya. Tidak dapat? Sangat disayangkan. Liana, kamu kalah. Kalau begitu, dengan penuh kehormatan, aku akan mengambil alih kendali Serikat Dagang Whitmore ini. Tunggu dulu. Liana Whitmore, sekarang mau apa lagi? Aku mungkin tidak punya izin, tapi bukan berarti aku sudah kalah. Aku tahu kamu kesal, tapi dengan semua paman-paman di sini sebagai saksi, tidak bisa mundur sekarang. Lajapila, walaupun kamu pernah membantu serikat dagang, kamu sudah lama di rumah Bordio. Kalau dia yang memimpin sekarang, dia tidak tahu cara mengurus bisnis perdagangan kita. Kamu percayakan ini padanya? Benarkah? Bisakah dia menanganinya? Ya, betul. Ma, Nona Whitmore. Serikat dagang adalah nyawa kami. Kami ingin seseorang yang bisa memberi kami untung. Betul, kamu tetap akan mendapat bagianmu dari dividen tahunan. Jangan berdebat lagi. Kamu dengar itu? Ini adalah keinginan orang-orang. Kamu kan sudah belajar keterampilan melayani pria di rumah Bordio. Gunakan itu dengan baik, dan kamu tidak akan kekurangan uang. Liana, kamu tidak mungkin menang melawan kami. Kamu merusak reputasi serikat dagang. Tidak tahu malu. Kamu mempermalukan nama Whitmore. Baiklah. Halo Vegetu, lihat ini. Semoga kalian tidak menyesal melihat ini. Dengan apa yang akan kalian saksikan.
Para paman, tolong lihat. Sepengetahuanku, Linford dan putranya mengambil alih. Selama bertahun-tahun, mereka telah menguras dana guild. Sekarang semuanya berantakan. Kupikir tindakan mereka langsung jadi penyebabnya. Mereka membeli banyak properti, tanah, lahan, kereta kuda. Jangan bicara sembarangan. Kamu cuma sakit hati karena kalah. Jadi sekarang kau fitnah kami, begitu ya? Tapi sepengetahuanku, izin-izin itu yang kalian dapat. Itu karena kalian diam-diam janji untuk membagi keuntungan 80-20. Apa aku salah? Hah? Untuk dapat dukungan mereka, kami rela berbagi untung. Bukannya itu wajar? Benar kan? Tepat sekali. Kalau tidak, kenapa mereka mau kerja sama dengan kami, benar kan? Tapi masalahnya, mereka dapat 80, kita 20. APA? Kita cuma dapat 20? Bahkan kalau untungnya berlipat, kita cuma dapat 20%. Itu lebih buruk dari sebelumnya. Kalian mengkhianati kami. Biar Seya Lascan, semuanya. Saya tidak punya pilihan. Kami juga bagian dari keluarga. Masa kami mau mengkhianati keluarga sendiri? Kau bukan Whitmore sama sekali. Apa maksudmu? Nathan Whitmore. Bukan anak kandung ayahku. APA? Kau bohong. Ya tuant. Setelah kau pergi, anakmu menjelek-jelekan namaku. Aku tidak tahan hidup seperti ini. Ini masalah serius. Jangan bicara sembarangan. Masih berharap? Coba lihat ini. Ini. Sebelum Paman Prosper pergi, dia ceritakan semuanya padaku. Bon Satua. Berani Diamant Kianatiku. Pantas saja dia menjual kita. Aku usulkan kita usir mereka berdua Dari guild. dan ganti rugi semua kerugian yang mereka sebabkan. Biar Lascan. Tolong, dengarkan penjelasanku. Baru saja, Adipati Ethan Caldwell Menjerum. izin perbatasan untuk 5 kerajaan. Ethan Caldwell. Sial, ini buruk. Kalau Tuan Caldwell berpihak padanya, kita tamat riwayatnya. Jadi izin-izin itu untuk... Rose. Selamat, sungguh. Sepertinya posisi pemimpin pasti jatuh ke tangan Nona Linford. Apa? Ini hebat, izin perbatasan ini untuk kita. Siapa sangka, sang adipati akan mendukungku? Aku paham sekarang. Dia pasti mendengar tentang caramu menggoda pria. Terus apa, kalau kau punya anak perempuan dengan Ethan? Dia tetap berpihak pada kita, bukan? Ethan Caldwell, kenapa kau lakukan ini? Aku sudah berbuat banyak untukmu, dan sekarang kau menghancurkan. Where is an Io? Terus apa kalau aku, anak tiri? Kita punya izin untuk 5 negara bagian, dan dukungan Ethan Caldwell. Kalau kita pimpin guild akan maju pesat. Siapa bilang kami harus diusir? Coba usir kami. Selama kalian menguntungkan guild, tidak masalah. Kalau kalian bukan sedarah. Kami di sini cuma untuk uang. Kalau ada pilihan yang lebih baik, tentu saja kami akan pilih pihak yang benar. Aku dukung keluarga Linford memimpin guild. Aku juga setuju. Killian. Demi masa depan guild. Nona Liana, silakan pergi. Guild adalah warisan ayahku. Aku takkan pernah pergi. Salahkan dirimu sendiri, karena mencintai pria yang salah. Pria yang pernah kau pertaruhkan nyawamu untuknya, kini menjadi kehancuranmu. Ibu, berhenti bicara omong kosong. Sekarang ini, kau bukan lagi bagian dari guild. Serahkan surat itu, cepat. Mimpi kali. Lebih baik aku mati daripada member Kenya padamu. Jangan cari gara-gara, atau aku tidak akan baik-baik saja. Ibu, kau baik-baik saja? Dasar anak kecil. Beraninya kau memukulku. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia sekarang. Le pape Akayanya Jika Perna. Temukan saja surat itu untukku. Maaf, Liana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tangkap dia. Ko, dasar anak kecil. Kau sudah tidak punya apa-apa sekarang. Masih berlagak kuat? Katakan padaku. Apakah kau akan menyerahkan surat itu? Atau haruskah aku
melepas pakaianmu di sini untuk menggalinya sendiri dan mencarinya? Kalian orang-orang tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Kau bukan lagi bagian dari Guild Whitmore, tapi kau masih bergantung pada barang-barang mereka. Kau yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Berikan ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Kembalikan. Nathan. Ya. Pergi. Karena kau sudah tidak berguna bagi kami sekarang, aku lebih baik mengantarmu untuk menemui ayahmu. Kembali. Liana. Liana. Maafkan aku, tahanlah. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Tunggu saja. Ebio, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah kau membuat kesalahan? Mungkin surat izinnya ditujukan untuk Liana? Tidak mungkin. Jelas-jelas tertulis. Rose Linford di sini. Semoga Duke tidak menyesal. Jika iya, aku hancur. Berhenti di situ. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kenapa aku tidak boleh pergi? Kamu bersalah membunuh Duchess. Cukup untuk membuatmu kehilangan kepala. Duchesse? Siapa? Wanita yang baru saja kamu coba bunuh. Liana Whitmore. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Bukti, korupsi, oleh 30 pejabat tinggi. Tidak menyangka dapat bonus seperti ini. Bawa mereka pergi. Nathan, selamatkan aku. Ebio. Selamatkan aku, Nathan. Selamatkan kamu? Semua yang pernah menindas Liana. Bawa mereka semua pergi. Karena aku tidak ingin melihatmu lagi. Kita sudah selesai. Mari kita akhiri ini untuk selamanya. Tinggalkan aku sendiri. Liana, kenapa tidak kamu beritahu aku lebih cepat? Aku tahu aku salah. Bisakah kita mulai lagi? Kamu sudah bangun. Ethan Caldwell. Aku tidak punya pilihan. Itu sebabnya aku melakukannya. Aku mohon. Jangan biarkan mereka mengambil warisan ayahku. Oak? Liana, jangan khawatir. Tidak akan ada yang mencurinya lagi. Aku ambil kembali surat ini untukmu. Atas nama ayahku. Terima kasih Yang Mulia. Liana. Liana, Jongon. Jangan seperti ini. Dulu, kalau saja aku memberitahumu siapa diriku sebenarnya, semua ini tidak akan terjadi. Semua ini salahku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ethan. Sebelum aku tahu siapa dirimu sebenarnya, aku tidak pernah sekalipun menyesali pilihanku. Meskipun aku sangat menderita, aku tetap merasa bahagia. Karena kupikir, aku memberikan segalanya untuk cinta. Tapi ketika aku tahu, kamu adalah seorang Duke Karajan, aku sadar semua itu tidak pernah menjadi masalah bagimu. Kekejaman mereka terhadapmu bukanlah ancaman yang nyata. Lalu apa gunanya semua perlindunganku? Apakah itu hanya lelucon? Apakah semua ini hanya hayalanku? Bukan begitu, Liana. Jongon Mara. Itu semua kesalahan besar. Itu salahku. Aku Jonji. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Berikan aku kesempatan. Biarkan aku memperbaikinya. Oke. Aku lelah. Bisakah Yang Mulia membiarkanku istirahat? Liana. Kalau begitu, istirahatlah yang baik.
Ayah, apakah ibu sudah merasa lebih baik? Jangan khawatir. Mia, ibumu sudah sadar sekarang. Ayah, ibu takut di malam hari, Mia. Bolehkah aku menemani ibu? Ayah, melakukan kesalahan. Ibu belum memaafkanku. Mia, bisakah kamu bantu ayah bicara dengan ibu? Ibu bilang akui kesalahanmu. Kalau kamu memperbaikinya, kamu masih baik. Ayah membuat kesalahan. Ayah harus mengakuinya. Ibu membesarkanmu dengan baik. Sayang sekali. Ibu tidak menginginkan ayah lagi. Jadi ayah membuat ibu kesal? Mia, aku mau menemui ibu. Ibu. Mia, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Ibu, apakah ibu sudah merasa lebih baik? Ibu sudah jauh lebih baik. Kalau begitu Mia lega. Apa ayah membuat ibu kesal? Kalau kamu harus memilih antara ibu dan ayah, Mia, kamu akan pilih siapa? Aku tidak mau memilih. Kalau aku memilih, salah satu dari kalian akan terluka. Dan aku tidak menginginkan itu. Aku akan tinggal dengan ayah di hari genap dan dengan ibu di hari ganjil. Dengan begitu kita bertiga bisa bahagia bersama. Saat ini, aku ingin menusuk diriku sendiri. Apa yang sudah kukatakan padamu? Sudah kubilang jangan terlalu impulsif, tapi kamu tidak mau mendengarkan, dan kamu bahkan bilang, kamu tidak akan pernah menyesal. CIH, sekarang akui saja. Kapan keluarga ini akan utuh lagi? Sangat menyedihkan. Liana, kamu sudah bangun. Apa kamu haus? Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Dia sangat menyebalkan. Bagaimana aku mau buang air kecil? Perlu ke toilet? Aku akan gendong kamu. Aïe Greco. Hei, turunkan aku sekarang juga. Dia tahu aku mau pipi? Kata dokter, kondisimu belum baik. Dan butuh perawatan. Tidak pantas. Seluruh tubuhmu sudah kulihat. Istirahatlah. Jangan khawatir tentang apapun. Aku sudah baik-baik saja. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Bukan Koyang menentukan itu. Akulah yang menentukan. Kamu. Kalau begitu, suruh orang lain yang merawatku. Tidak. Aku akan merawatmu sendiri, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh mendekatimu. Ini, minumlah supnya. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kukatakan padamu, hubungan kita sudah berakhir. Bahkan jika kau menolakku, aku akan tetap melakukan apa yang kupikir benar. Baik-baik, buka mulutmu. Collagen tuna syrup biru, ginseng salju alpen. Kupikir setelah minum suplemen bagus ini, ibumu akan cepat sembuh. Ini seharusnya cukup. Tapi biar jelas, aku cuma bayar setengah. IMU yang harus bayar sisanya. Mia. Mulai hari ini, aku akan mengurus makanan Liana dan juga Wah, Tidak. Mia Highland. Apa katamu? Aku jadi begini. Semua karena orang tuamu. Hari ini, akan kebunuh kau, anak Kessel. Ashley, Berentin. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana kita dapat uang ayahnya? Wang, kita dicari hukum, walaupun punya uang.
tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Tapi masih bisa dipakai di luar negeri. Maksudmu? Aku pernah berbisnis dengan banyak negara sebelumnya. Aku sudah rencanakan rute pelarian. Begitu dapat uang ayahnya, kita bisa pergi dari sini. Benarkah? Pasti. Sekarang, dia ada di tangan kita. Kita bisa dapat apapun yang kita mau. Iya, kalau kalian lepaskan aku akan kasih banyak uang. Benarkah? Kalau begitu katakan, di mana uang ayahmu? Lepaskan aku dulu. Mia akan antar kalian ke sana. Kau, Anna Kessel. Berani-beraninya bohong padaku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Berenti. Jangan ada yang mendekat. Atau aku bunuh dia. Bapak ibu, aku takut. Mia, jangan takut. Kau mau apa? Serahkan saja padaku. Beraniniako. Menyentuh anakku. Ethan Caldwell. Lalu apa kalau kau seorang adipati? Anakmu ada di tanganku. Setelahnya lagi, aku bersumpah. Aku akan tebas dia. Aku tidak bergerak. Apayant coinginquant. Un tuc mais les pascans en accu. Suruh seseorang. Un tuc m'embasquant un accu. Siapkan kuda cepat. Donne Satujuta. Dan, serahkan tokenmu. Aku akan lakukan. Aku janji semuanya. Ethan, lakukan saja yang mereka minta. Bawa n'attend vite mort que Sini. Ebio. Nathan. Dia sudah di sini. Bawa Apayong Kojanjikan. Biar Nathan yang membawanya. Dan Berican pas d'América. Ebio. Mari, biar aku periksa. 1 juta. Tidak masalah sama sekali. Ini token sang adipati. Dengan ini, kita bisa pergi kemana saja, tanpa masalah. Semuanya sudah kau dapat. C'est 40 le Pascandia. Lepaskan dia sekarang? Kau pikir kami bodoh? Biar ku tebak, seluruh area ini sudah dikepung oleh penjagamu. Begitu kami serahkan dia, kami akan langsung ditangkap. Salahkah aku? Nah, kau masih berusaha. Bermain tipu dengan kami. Kau ingin dia mati, bukan? Jangan sentuh dia. Lukai anakku. Dan akan kukuliti kau hidup-hidup. Masih pamer kesombongan bangsawanmu? Berlutut. Ko. Tidak mau? Tidak mau berlutut? Aku bunuh dia sekarang juga. Baik. Aku akan berlutut. Hahaha. Semua orang melihatnya. Ethan Caldwell yang tak terkalahkan ternyata berlutut di depan kami. Aku sudah setuju dengan tuntutanmu. C'est 40 le Pascandia. Suruh penjagamu mundur dan siapkan beberapa kuda cepat untuk kami. Begitu kami meninggalkan daerah ini, kami akan melepaskannya. Kau akan membawa Mia? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Kau pikir kau punya pilihan? Nyawa anakmu sekarang ada di tangan kami. Kau benar-benar ingin melihat? Tapi dia hanya seorang anak. Dia akan memperlambat perjalananmu. Di jalan, bawa aku saja sebagai gantinya. Kau sendiri yang bilang. Camarilla. Aku adalah adipati ke-8. Bawa aku sebagai penikah. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu, kau saja, saya lain kau. Aku di penjara karena kau, canker total. Aku akan balas dendam berlipat ganda. Jika aku tidak kembali, bawalah Mia bersamamu, dan hiduplah dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, aku merindukanmu setiap hari, dan aku ingin minta maaf. Kau tidak boleh pergi. Kita harus percaya pada Ethan. Mia. Cari ibumu. Ibu. Mia, sudah tidak apa-apa sekarang. Sudah tidak APA. Cepat, bawa Mia pergi.
Aku banakau. Ethan, hati-hati. Kojila, Kau membunuhnya. Sekarang kita semua tidak bisa lolos. Aku. Penjaga sudah pergi untuk sementara. Tangkap dia, ayo kita pergi dari sini. Oh, Yang Mulia sudah datang. di mana? Yang Mulia sudah datang. Kenapa kita sampai mengganggu Yang Mulia? Nathan, Jika aku tidak bisa membunuhmu, Ethan Caldwell, aku masih bisa membunuh wanita kesayanganmu. Ethan. Sudah selesai. Aku yang membunuh adipati itu. Penjaga, tangkap mereka semua. Tahanlah, Ethan. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Ethan. Liana, jangan khawatir. Ethan, selalu beruntung. Dia akan baik-baik saja. Benar, dia sudah selamat dari begitu banyak pertempuran. Luka seperti ini, bukan apa-apa baginya. Ethan, Tolong jangan khawatir. Dokter sedang merawatnya. Ngomong-ngomong, ini Liana Whitmore, Ibu Mia. Semua yang dilakukan Ethan adalah untukku. Ini semua salahku. Aku tahu semua tentang masa lalumu. Ethan dan ayahnya yang harus disalahkan. Jangan khawatir. Begitu Ethan sadar, aku akan pastikan dia meminta maaf padamu. Dokter, bagaimana keadaannya? Yang Mulia, berhasil selamat. Tapi soal kapan dia akan sadar, bisa jadi sehari, Sebulan, Sidahan, atau bahkan seumur hidup. Ethan, Kamu di sini. Ethan benar-benar terlalu setia. Dia seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku tidak ingin mengatakannya. Tapi hari ini aku harus. Bahkan jika kamu tidak pernah bertemu Ethan, hal-hal ini tetap akan terjadi. Ibu tirimu tetap akan menjebakmu, sama saja. Setiap kali, Ethan membantumu diam-diam. Kalau tidak, kamu dan Mia sudah lama mati. Dulu Ethan menyembunyikan identitasnya. Itu kesalahannya. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia hidup dalam penderitaan dan rasa bersalah karenanya. Kalau saja kamu lebih mempercayainya, sedikit saja, dan membicarakan semuanya, dengannya, ini semua tidak akan terjadi. Menurutku kalian berdua sama-sama bersalah. Setuju kan? Mau kemana? Terima kasih sudah memberitahuku. Aku cuma mau pulang sebentar. Aku akan segera kembali. Aduh, apa aku keterlaluan? Sudahlah, terserah. Setidaknya, aku merasa lega sekarang. Aku lega, dia yang terbebani. Ethan, kalau kamu tidak segera sadar, bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Ethan, dulu aku melewati banyak badai. Setiap kali keadaan sulit, aku memikirkan ibumu dan kamu, lalu aku akan bertahan, betapapun sulitnya. Kamu masih sangat muda. Apa kamu tega membiarkan Mia kehilangan ayahnya lagi? Apa kamu tega meninggalkan Liana sendirian, hidup seperti janda? Benar. Kudengar dia masih belum memaafkanmu. Bagaimana kalau dia menikah dengan orang lain dan membawa Mia pergi? Ayah, Liana sudah mengambil alih Whitmore Guild kembali. Banyak pelamar mengantre.
Di depan pintunya. Kemarin saja aku mengusir beberapa orang, tapi kalau kamu tidak segera sadar, aku tidak akan membantumu lagi. Dan ku dengar, beberapa pangeran asing datang ke sini untuk melamarnya. Belum lagi. Ada yang dari Zarathia, Dari Kauroku. bahkan ada dari Nargan. Ayolah, itu keterlaluan banget. Kamu tahu apa? Kita harus berlebihan. Itu tujuannya? Benar, dengan sifat Ethan yang seperti itu. Walaupun dia tidak sadarkan diri. Dia pasti bangun karena marah. Banyak sekali orang asing, beberapa di antaranya biadab. Kalau Liana menikah dengan salah satunya, dia mungkin akan dipukuli setiap hari. Ya ampun, bagaimana dengan Miaku? Dia bahkan bukan anak kandung mereka. Dia akan lebih menderita lagi. Miaku yang malang. Kita harus bagaimana, Ethan? Kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Kami tinggalkan kalian berdua saja. Kami sudah duduk terlalu lama. Ayo kita cari udara segar. Ayah, aku dan ibu membuat seni permen ini bersama untuk ayah. Ayo bangun dan coba sedikit. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ibu! Apa ayah tidak akan pernah bangun lagi? Akan bangun. Ayahmu akan bangun. Dia pasti akan bangun. Ethan, kamu adalah 8 Adipati Agung, Pilar Karajan. Bagaimana mungkin luka kecil bisa membuatmu seperti ini? Bangunlah. Tolong bangunlah. 2 anak yang malang ini. Semoga aku menjadi milikmu, seperti kau milikku. Seperti bulan dan giok yang bersinar lembut. Kau yang menuliskannya untukku. Apa kau sudah melupakan segalanya? Ini semua salahku. Kenapa kau begitu bodoh? Kalau saja kau bangun, aku akan setuju dengan semua yang kau katakan. Liana. Lihat. Dia sudah sadar? Ethan, akhirnya kau sadar. Kamu baik-baik saja? Kamu tahu tubuhku. Ini cuma luka kecil. Apa kamu serius? Dengan yang barusan kamu katakan? Liana, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ayah dan ibu lagi mesra-mesraannya.